Hujan deras menyamarkan air mata Luna yang kelaparan di pinggir jalan. Di seberang sana, ia melihat suaminya tertawa puas, merayakan 15 miliar hasil menjual apartemen hadiah papa. Luna pikir hidupnya tamat, sampai sebuah Rolls-Royce berhenti mendadak. Pintu terbanting keras. Papa turun, menatap nanar ke arah para pengkhianat itu, dan... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan gerimis mulai turun membasahi kaca lobi apartemen The Capital Residence di kawasan SCBD. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu pekat, sepekat perasaan Luna Maya yang baru saja menyeret langkah kakinya masuk ke area lobi. Luna menghela napas panjang. Bahunya terasa remuk. Seharian ini dia mencoba melamar kerja di 3 tempat berbeda. Sebagai resepsionis, admin gudang, apa saja, tapi semuanya menolak dengan alasan usianya yang sudah kepala 3 dan tidak punya pengalaman kerja selama 15 tahun terakhir. Sejak menikah dengan Chico Jericho, Luna memang dilarang bekerja. Dia dibentuk menjadi istri penurut yang hanya tahu urusan dapur dan kasur. Sandrina pasti sudah lapar. Gumam Luna sambil merogoh tas tangannya yang kulitnya mulai mengelupas. Dia ingin segera naik ke unit penthouse-nya di lantai 40, mandi air hangat, dan memeluk putri semata wayangnya itu. Luna mengeluarkan kartu akses berwarna emas. Kartu itu adalah simbol statusnya. Hadiah pernikahan dari papanya, Roy Marten, 15 tahun yang lalu. Apartemen itu adalah satu-satunya benteng pertahanan Luna ketika bisnis Chico mulai goyah karena judi saham. Bip. Bip, bip. Lampu indikator di gate lift menyala merah. Palang besi tidak terbuka. Luna mengerutkan kening. Dia menggosokkan kartu itu ke bajunya, lalu menempelkannya lagi. Bip, bip, bip. Akses ditolak. Loh? Kok error? Luna mulai panik. Perasaan tidak enak mulai merambat di dadanya. Dia menoleh ke arah meja resepsionis. Pak security, ini kartu saya kenapa nggak bisa, ya? Seorang kepala keamanan berbadan tegap, yang biasanya menyapa Luna dengan hormat sambil membungkuk, kini berjalan mendekat dengan wajah datar. Dingin, tanpa senyum. Maaf, Bu Luna. Kartu itu sudah tidak berlaku, ucap security itu tanpa menatap mata Luna. Maksud Bapak apa? Suara Luna meninggi, memancing perhatian beberapa penghuni lain yang lewat. Saya pemilik unit 40B, Bapak kenal saya belasan tahun. Kan? Jangan bercanda, saya capek. Security itu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik jasnya dan menyodorkannya ke dada Luna dengan kasar. Unit 40B sudah berpindah tangan per hari ini, jam 12 siang tadi. Pemilik baru sudah mengganti kode akses. Dan instruksi dari manajemen, ibu dilarang naik. Tangan Luna gemetar saat menerima amplop itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau meledak. Dia merobek amplop itu dengan brutal. Di dalamnya ada salinan akta jual beli. Matanya membelalak membaca baris demi baris. Pihak penjual, Chico Jericho Luna Maya, diwakilkan oleh kuasa. Pihak pembeli, PT Indomegah Property. Nilai transaksi, 15 miliar rupiah, 15 miliar rupiah. 15 miliar. Desis Luna, suaranya tercekat. Kakinya lemas seketika. Itu palsu. Saya nggak pernah jual apartemen ini. Ini warisan papa saya, teriak Luna histeris. Dia mencoba menerobos masuk ke gate. Chico, kamu di mana? Buka pintunya. 2 orang security lain langsung menyergap lengan Luna, menahannya seperti menahan maling ayam. Lepasin. Saya mau ketemu suami saya. Anak saya, Sandrina, ada di atas, jerit Luna sambil meronta. Air matanya mulai tumpah. Anak ibu sudah ada di luar, kata kepala keamanan itu dengan nada bosan. Dia menunjuk ke arah pintu kaca lobi. Luna menoleh. Di luar sana, di pinggir trotoar yang mulai basah oleh hujan, berdiri sesosok gadis remaja berusia 14 tahun. Sandrina Michelle. Dia berdiri mematung di samping 2 koper besar dan beberapa kardus mie instan yang ditumpuk asal-asalan. Sandrina menangis, menggigil kedinginan,
suara serak. Dia memutar tubuh anaknya agar membelakangi restoran itu. Namun Luna tidak bisa melepaskan pandangannya. Dia melihat Ralinsah mengeluarkan sebuah amplop tebal, mungkin cek atau pembagian hasil, dan memberikannya pada Christine. Christine menerimanya dengan mata berbinar, lalu mencium pipi Ralin. Pengkhianatan itu sempurna. Suami, mertua, dan sahabat. 3 orang yang paling dia percaya, bersekongkol menjadikannya gelandangan dalam satu malam. Luna meraba saku belakangnya, mengambil dompet. Kosong. Kartu kreditnya sudah pasti diblokir, karena merupakan kartu tambahan dari rekening Chico. Uang tunai di dompetnya hanya tinggal Rp20.000. Cukup untuk 2 bungkus nasi kucing, tapi tidak cukup untuk harga diri. Ayo, nak, kita pergi dari sini, bisik Luna, menyeret koper lagi. Dia tidak mau Chico melihatnya seperti ini. Dia tidak akan memberikan kepuasan itu pada mereka. 3 hari telah berlalu. 3 hari yang terasa seperti 3 abad. Jakarta ternyata tidak ramah bagi mereka yang tidak punya uang. Luna dan Sandrina sudah berpindah-pindah tempat tidur. Malam pertama di masjid, tapi diusir marbot saat subuh. Malam kedua di pos ronda yang kosong, digigiti nyamuk sampai kulit Sandrina bentol-bentol. Dan hari ini, hari ketiga. Penampilan Luna sudah kacau balau. Rambutnya lepek, bajunya kusut dan bau keringat. Sandrina lebih parah lagi. Gadis remaja yang biasa tidur di kasur empuk dengan AC dingin itu kini demam tinggi. Tubuhnya panas seperti bara api, tapi dia menggigil kedinginan. MA House. Igau Sandrina. Bibirnya pecah-pecah. Mereka duduk di pinggir trotoar daerah Sudirman, di bawah jembatan penyeberangan. Debu jalanan dan asap knalpot menyembur ke wajah mereka setiap kali bus lewat. Luna menghitung uang koin recehan hasil dia memulung botol plastik kemarin. Cuma dapat 5.000 perak. Cuma cukup beli 1 botol air mineral kecil. Luna berlari ke warung rokok terdekat, membeli air, dan kembali ke anaknya. Dia meminumkan air itu sedikit demi sedikit ke mulut Sandrina. Minum, nak, pelan-pelan, bisik Luna. Air matanya menetes jatuh ke dahi anaknya. "Ma, aku mau pulang ke rumah kakek." Liris Sandrina dengan mata terpejam. "Aku kangen kakek Rai." Mendengar nama papanya disebut, hati Luna hancur lebur. 15 tahun lalu, Luna berdiri gagah di depan Roy Marten. "Kalau papa nggak setuju aku nikah sama Chico, aku akan pergi. Aku nggak butuh uang papa. Chico cinta sama aku tulus, bukan karena harta." Itulah kalimat terakhir yang dia ucapkan pada papanya sebelum dia kabur dari rumah. Roy Marten begitu marah, hingga tidak mau menghadiri pernikahannya. Selama ini, mereka hanya berkomunikasi lewat asisten, atau saat Roy mengirim hadiah ulang tahun lewat kurir. Gengsi Luna terlalu tinggi untuk mengakui bahwa papanya benar, Chico adalah parasit. Dan sekarang, lihatlah dirinya. Dia telah membuktikan bahwa papanya benar dengan cara yang paling menyedihkan. "Maafin mama, papa." Isak Luna di tengah kebisingan lalu lintas Jakarta. Dia memeluk lututnya, menyembunyikan wajahnya yang kotor. "Papa benar. Aku bodoh. Aku bodoh sekali." Sandrina mulai batuk-batuk. Napasnya berbunyi grog-grog. Panasnya makin tinggi. Luna panik. Dia harus membawa Sandrina ke dokter. Tapi pakai apa? BPJS dia tidak punya. Uang tidak ada. Luna berdiri, nekat. Dia mencoba menyetop taksi yang lewat, berniat memohon tumpangan ke rumah sakit terdekat. Dia akan menawarkan HP-nya sebagai bayaran. Tapi tidak ada taksi yang mau berhenti melihat penampilannya yang seperti orang gila. Orang-orang yang lewat memandang mereka dengan jijik, menutup hidung, seolah kemiskinan adalah penyakit menular. "Tolong. Anak saya sakit. Tolong!" teriak Luna serak, melambaikan tangan ke arah mobil-mobil mewah yang melintas acuh tak acuh. Sebuah mobil sedan hitam melaju kencang, mencipratkan air genangan comberan ke tubuh Luna dan Sandrina. "Minggir, gembel!" teriak sopir mobil itu. Luna jatuh terduduk. Dia memeluk Sandrina yang pingsan. Harapan itu rasanya sudah mati. Di ujung jalan, sebuah iring-iringan 3 mobil mewah melaju perlahan karena macet. Di tengahnya, ada sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap, simbol kekuasaan yang mutlak. Di dalam mobil itu,
duduk Roy Marten. Rambutnya sudah memutih semua, tapi sorot matanya masih tajam seperti elang. Dia sedang membaca laporan bisnis di tabletnya, baru saja mendarat dari perjalanan bisnis di Singapura. Pak Roy, macetnya parah sekali di depan. Ada kecelakaan kecil sepertinya, lapor sopir pribadinya dengan sopan. Roy hanya mengangguk tanpa melihat keluar jendela. Cari jalan tikus kalau bisa. Saya mau segera istirahat. Mobil bergerak merayap. Saat melewati jembatan penyeberangan, mata Roy tidak sengaja menangkap pemandangan di trotoar sebelah kiri. Pemandangan yang lazim di Jakarta, gelandangan yang memeluk anak. Tapi ada yang aneh. Roy menyipitkan mata. Dia melihat koper di sebelah gelandangan itu. Koper Louis Vuitton vintage. Dia kenal koper itu. Itu koper mendiang istrinya yang dia berikan pada Luna saat Luna kabur dari rumah dulu. Jantung Roy berhenti berdetak. Berhenti. Stop mobilnya. Teriak Roy tiba-tiba, membuat sopirnya kaget dan menginjak rem mendadak. Ada apa, Pak? Roy tidak menjawab. Dia membuka pintu mobil, bahkan sebelum mobil benar-benar berhenti. Pengawal di mobil belakang panik dan berlarian keluar untuk memayungi bos mereka. Tapi Roy menepisnya. Roy Marten, konglomerat properti yang ditakuti banyak orang, berlari kecil di trotoar kotor itu dengan setelan jas mahalnya. Luna, panggilnya. Suaranya bergetar. Wanita kumal yang sedang memeluk gadis pingsan itu mendongak. Wajahnya kotor, matanya bengkak, tapi itu jelas wajah putrinya. Putri kesayangannya. Papa, suara Luna nyaris tak terdengar. Roy melihat Sandrina yang pucat pasi dalam pelukan Luna. Dia melihat tubuh kurus putrinya. Bau keringat dan air comberan menusuk hidung Roy, tapi dia tidak peduli. Dia langsung berlutut di aspal, memeluk kedua permata hatinya itu erat-erat. Ya Tuhan, Luna, kenapa kalian bisa begini? Suara Roy pecah. Air mata menetes dari mata tuanya. Tangis Luna meledak. Pertahanan dirinya runtuh seketika di pelukan ayahnya. Rasa malu, rasa bersalah, semuanya tumpah. Papa maafin Luna, Pak, Luna salah. Raung Luna. Apartemen hadiah Papa dijual. Ciko sama ibunya jual apartemen itu, Pak. Mereka usir kami. Mereka palsukan tanda tangan Luna. Roy Marten melepaskan pelukannya perlahan. Dia menatap wajah Luna, lalu menatap Sandrina yang tak sadarkan diri. Tangannya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajah sedihnya perlahan berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Wajah seorang ayah yang putrinya dihancurkan. Roy berdiri tegak. Aura di sekitarnya berubah gelap dan mencekam. Dia berjalan kembali ke arah Rolls-Royce-nya. Dengan sekuat tenaga, dia membanting pintu mobil itu. Brak! Bunyi hantaman pintu mobil seharga miliaran itu membuat semua orang di jalanan menoleh kaget. Burung-burung gereja terbang ketakutan. Roy menoleh pada asisten pribadinya yang sudah berdiri gemetar di sampingnya. Bawa cucu dan anak saya ke rumah sakit terbaik. Sewa 1 lantai VIP. Sekarang, perintah Roy dengan suara rendah tapi menusuk tulang. Baik, Pak. Lalu telepon pengacara Hutomo. Telepon kepala polisi daerah. Dan blokir semua akses perbankan atas nama Chico Jericho dan Christine Hakim, lanjut Roy. Matanya menyala penuh api dendam. Kurang ajar. Geram Roy, giginya bergemeretak. Mereka pikir mereka bisa menginjak-injak putri Roy Marten dan hidup tenang. Roy menatap langit Jakarta yang mendung. Hari ini juga Papa usir mereka dari sana. Tawa puas mereka akan segera berubah jadi tangisan darah. Papa bersumpah, Luna. Papa bersumpah. Musik jazz mengalun lembut di ruang tamu penthouse baru di kawasan Kemang. Ini bukan apartemen hadiah Papa Luna yang lama, melainkan apartemen baru yang dibeli Chico Jericho secara tunai dari hasil penjualan aset curian itu. Meski tidak semewah yang lama, tempat ini cukup bergengsi untuk memuaskan ego mereka yang sedang melambung. Chico mengangkat gelas champagne kristal tinggi-tinggi. Wajahnya merah padam, mabuk oleh alkohol dan kemenangan. Untuk kebebasan, seru Chico lantang. Denting gelasnya beradu dengan gelas ibunya, Christine Hakim, dan rekan bisnis sekaligus selingkuhannya, Ralin Shah. Akhirnya, Mama bisa napas lega.
desah Christine sambil menyandarkan punggungnya ke sofa kulit impor buatan Italia. Dia memutar-mutar cincin berlian baru di jarinya. Selama ini Mama tersiksa lihat muka si Luna yang sok polos itu. Masakannya nggak enak, gayanya kampungan. Heran Mama, kenapa kamu bisa tahan 15 tahun sama dia? Chico tertawa renyah, merangkul pinggang Ralin yang duduk di sebelahnya. Namanya juga investasi, Ma. Kalau nggak nikah sama dia, kita nggak akan punya modal buat sampai di titik ini. Tapi sekarang, investasi itu sudah cair. Dan ada Ralin yang bakal bantu putar uangnya jadi 10 kali lipat. Ralin tersenyum misterius, menyesap wine-nya pelan. Tenang saja, Tante. Saham yang aku pilihkan buat Chico ini blue chip semua. Dalam 6 bulan, 15 miliar itu bakal jadi 30 miliar. Kamu memang calon mantu idaman, Ralin, puji Christine, matanya berbinar tamak. Cantik, pinter cari duit, berkelas. Nggak kayak si putri keraton, yang bisanya cuma habisin duit bapaknya. Mereka tertawa bersama. Tawa yang penuh kepuasan di atas penderitaan orang lain. Di luar jendela, langit malam Jakarta terlihat cerah bagi mereka, seolah semesta merestui kecurangan ini. Tiba-tiba, pet, seluruh lampu di penthouse itu padam total. Musik mati. AC berhenti berhembus. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya disinari cahaya bulan samar dari jendela besar. Loh? Kok mati lampu? Seru Christine panik. Chico, kamu belum bayar listrik? Ini apartemen elit macam apa kok bisa mati lampu? Tenang, Ma. Paling korslet. Bentar aku panggil manajemen. Chico meraba-raba mencari ponselnya di meja. Belum sempat Chico menyalakan senter HP, terdengar suara langkah kaki berat dari arah pintu utama. Bukan satu orang, tapi banyak. Langkah sepatu boots militer yang menghentak lantai marmer. Brak. Pintu penthouse didobrak paksa. Sorot lampu senter taktis yang menyilaukan mata langsung menembak wajah mereka bertiga. Siapa itu? Teriak Chico, berusaha menutupi matanya yang silau. Kalian tahu ini rumah siapa? Saya lapor polisi kalian. Tidak perlu lapor, Pak Chico. Kami sudah di sini. Suara bariton yang tegas terdengar dari balik cahaya. Lampu ruangan tiba-tiba menyala kembali, tapi kali ini bukan lampu hangat ruang tamu, melainkan lampu sorot darurat yang dibawa tim penyerbu. Chico terbelalak. Di hadapannya berdiri 5 orang polisi berseragam lengkap, dan di depan mereka, berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu rapi, memegang sebuah map kulit. Itu bukan polisi. Itu Bima, kepala tim legal Roy Marten Corporation. Dan di belakang Bima, duduk di kursi roda lipat yang didorong asistennya, Roy Marten menatap mereka. Tatapannya dingin, sunyi, seperti laut dalam yang siap menenggelamkan kapal. Selamat malam, para pencuri, sapa Roy datar. Suaranya pelan, tapi membuat bulu kuduk Chico meremang seketika. Christine Hakim yang tadinya duduk santai, kini gemetar memegang gelas wine-nya sampai isinya tumpah ke gaun barunya. Pak Roy. Cicit Christine. Kalian menikmati pestanya? Tanya Roy lagi, kali ini dia tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Sayang sekali, pestanya bubar sekarang. Chico berusaha mengumpulkan sisa keberaniannya. Dia berdiri, membusungkan dada, mencoba terlihat dominan di rumahnya sendiri. Papa mertua, ada apa ini bawa-bawa polisi? Tanya Chico dengan nada yang dipaksakan santai. Kalau mau jenguk cucu, Sandrina lagi nggak di sini. Lagian, sopan sedikit dong. Ini properti pribadi saya. Properti pribadi? Bima, pengacara Roy, tertawa kecil. Dia membuka map kulit yang dibawanya. Saudara Chico Jericho, per detik ini, apartemen ini disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang dan penggelapan aset. Jangan ngawur, bentak Chico. Saya beli apartemen ini pakai uang saya. Hasil penjualan apartemen lama. Dan itu sah. Luna sudah tanda tangan. Chico lari ke laci meja kerjanya, mengambil dokumen yang dulu ditandatangani Luna. Dia melemparkannya ke hadapan Roy. Lihat. Tanda tangan basah Luna Maya. Asli. Di atas materai. Apa yang salah? Roy memberi isyarat pada Bima untuk menjelaskan.
Roy terlalu jijik untuk berbicara langsung dengan menantunya. Bima mengambil dokumen itu dengan ujung jari, seolah memegang sampah. Saudara Chiko, Anda lupa satu hal mendasar. Apartemen di SCBD itu memang diatasnamakan Luna Maya. Tapi, Bima menekan suaranya. Dalam sertifikat induk, ada klausul conditional gift atau hibah bersyarat yang dibuat Pak Roy 15 tahun lalu. Wajah Chiko memucat. Apa maksudnya? Maksudnya, potong Roy Marten tajam, aset itu tidak bisa dipindah tangankan, dijual, atau digadaikan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi hibah, yaitu saya. Selama saya masih hidup, Luna hanya memegang hak pakai dan hak waris, bukan hak jual. Roy maju mendekat dengan kursi rodanya. Dia masih lemas karena syok melihat kondisi Luna, tapi mentalnya sekuat baja. Kau pikir aku bodoh, Chiko? Aku tahu kau parasit sejak hari pertama kau mendekati putriku. Makanya aku kunci semua aset Luna. Kau saja yang terlalu bodoh tidak mengecek sertifikat induk di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Christine Hakim histeris. Bohong. Notaris kami bilang itu sah. Uangnya sudah cair. Pembelinya sudah transfer. Notaris kalian? Roy mendengus. Notaris jalanan yang kalian bayar murah itu? Dia sudah kami amankan setengah jam yang lalu. Dia mengaku kalian memaksanya memalsukan verifikasi data. Itu pasal berlapis, Nyonya Christine. Pemalsuan dokumen, penipuan, dan... Roy menunjuk Ralin Shah yang sejak tadi dia mematung di pojok. Keterlibatan pihak ketiga. Ralin menunduk, menghindari tatapan Roy. Jadi, lanjut Bima. Karena penjualan itu batal demi hukum, uang yang kalian terima itu statusnya adalah dana ilegal. Dan apartemen ini, Bima menunjuk sekeliling ruangan mewah itu, dibeli dengan dana ilegal. Maka, ini adalah barang bukti. Polisi bergerak maju. Saudara Chiko, Saudari Christine, harap kooperatif. Kami harus menyegel tempat ini sekarang juga. Tunggu. Kami mau tinggal di mana? Jerit Christine. Ini malam, Pak. Kami baru pindah. Barang-barang kami masih di dalam kardus. Roy Marten menatap besannya dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Tidur di mana? Ulang Roy pelan. Oh, saya dengar kolong jembatan Sudirman cukup luas. Cucu saya dan anak saya tidur di sana 3 malam. Mungkin kalian harus mencobanya. Biar impas. Seret mereka keluar, perintah Roy pada kepala polisi. Sekarang, tanpa ampun, polisi memegang lengan Chiko dan Christine. Mereka diseret keluar dari penthouse mewah itu masih dengan pakaian pesta mereka, tanpa sempat mengemas satu helai baju pun. Ralin Shah lolos sementara karena dia mengaku hanya tamu, tapi wajah pucatnya menandakan dia tahu badai yang lebih besar sedang datang. Keesokan paginya, matahari Jakarta bersinar terik, kontras dengan nasib Chiko dan Christine yang terdampar di sebuah hotel melati murah di pinggiran kota. Mereka berhasil menginap di sana menggunakan sisa uang tunai di dompet Chiko yang tidak seberapa. Ini gila. Ini mimpi buruk. Christine mondar-mandir di kamar sempit yang bau apek itu. Dia masih memakai gaun pestanya yang kusut. Chiko, kamu harus lakukan sesuatu. Tarik uang di bank. Kita sewa pengacara yang lebih hebat dari si Bima itu. Chiko duduk di tepi kasur yang pernya sudah jebol, memijat pelipisnya yang berdenyut. Iya, MA. Aku lagi coba transfer via mobile banking. Chiko membuka aplikasi bank di ponselnya. Login gagal. Akun Anda telah diblokir sementara. Silakan hubungi kantor cabang. Sial, umpat Chiko. Dia mencoba aplikasi bank lain. Sama saja. Kartu kredit, blocked. Dompet digital, suspended. Kenapa? Tanya Christine panik. Semuanya diblokir. MA. Papa Roy benar-benar gila. Dia punya koneksi ke semua bank. Rekeningku ditandai sebagai rekening penampung dana kejahatan. Kita nggak bisa ambil 1 rupiah pun. Terus kita makan apa? Teriak Christine. Perutnya sudah keroncongan. Gaya hidup mewahnya membuat dia tidak tahan lapar sedikit pun. Cincin mama, kata Chiko tiba-tiba, menatap jari ibunya. Atau kalung itu. Kita jual.
Pasti laku mahal. Ralin bilang dia punya kenalan penadah emas yang bisa bayar tunai tanpa surat. Christine mendekap kalung berliannya protektif. Enak saja. Ini harta terakhir Mama. Kamu telepon Ralin dong. Minta tolong dia. Katanya uang 15 miliar itu mau diinvestasikan? Tarik lagi sebagian. Chico menepuk jidatnya. Benar juga. Ralin. Dia segera menelepon Ralin. Nada sambung terdengar. Diangkat. Halo? Ralin? Sayang. Kamu di mana? Aku butuh bantuan darurat. Rekeningku beku semua. Cerocos Chico. Suara Ralin di ujung telepon terdengar tenang, tapi ada nada dingin yang asing. Chico, jangan telepon aku dulu. Polisi mulai mengendus keterlibatan aku. Aku harus tiarap sebentar. Tiarap gimana? Aku butuh cash. Uang yang aku transfer ke rekening perusahaanmu kemarin, transfer balik 500 juta dulu. Buat pegangan. Nggak bisa, Cik, jawab Ralin cepat. Uangnya sudah masuk ke instrumen investasi saham luar negeri. Dikunci 6 bulan. Kalau ditarik sekarang, hangus 80%. Kamu mau rugi? Tapi aku butuh makan. Ralin, aku diusir. Sabar dong, sayang. Kamu kan laki-laki, masa gitu aja panik. Cari pinjaman dulu sana. Jual mobilmu. Oh iya, mobilmu juga disita ya? Kasihan. Ya udah, aku sibuk. Bye. Klik. Sambungan diputus sepihak. Chico membanting HP-nya ke kasur. Dia merasa ada yang tidak beres. Tapi otaknya menolak percaya bahwa Ralin mengkhianatinya. Ralin mencintainya. Kan? Ralin yang selama ini memuja-mujanya saat Luna sibuk mengurus anak. Gimana? Desak Christine. Uangnya dikunci di investasi. Bohong Chico. Dia tidak berani bilang Ralin mulai menghindar. Kita harus jual perhiasan Mama. Nggak ada pilihan lain. Dengan berat hati dan sumpah serapah, Christine melepaskan cincin dan kalungnya. Mereka pergi ke pasar emas di daerah Cikini. Namun, begitu penjual emas memeriksa kalung itu, wajahnya berubah masam. Bu, ini masakan, palsu, kata pedagang itu sambil melempar kalung itu kembali ke meja kaca. Sembarangan, itu berlian asli. Saya beli di Paris, bentak Christine. Paris dari Hong Kong, cibir pedagang itu. Ini zirkonia biasa. Rangkanya cuma tembaga di sepuh emas. Paling harganya 500.000 di pasar pagi. Christine melongo. Dia ingat kalung ini hadiah dari Ralin Shah minggu lalu sebagai tanda persahabatan. Ralin. Desis Christine. Kakinya lemas. Wanita ular itu ngasih aku barang palsu. Kenyataan mulai menampar mereka satu persatu. Tanpa uang, tanpa aset, dan kini sadar mereka dikelilingi kepalsuan. Di tengah kepanikan itu, HP Chico berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Suara asisten Roy Marten terdengar formal. Pak Chico dan Bu Christine, Pak Roy mengundang Anda berdua untuk makan malam di kediaman utama di Menteng nanti malam jam 7. Beliau ingin membicarakan penyelesaian kekeluargaan. Harap datang tepat waktu. Harapan tiba-tiba menyala di mata Chico. Penyelesaian kekeluargaan? Mama dengar itu, Papa Roy mau damai. Pasti Luna yang bujuk dia. Bagus. Seru Christine, semangatnya kembali. Luna itu bodoh dan lembek. Dia pasti nggak tega lihat kita menderita. Ayo Chico, kita harus tampil meyakinkan. Kita harus tekan Luna supaya cabut laporannya. Mereka tidak tahu, undangan itu bukan untuk perdamaian. Itu adalah undangan menuju neraka. Kediaman utama Roy Marten di Menteng lebih mirip istana daripada rumah. Pilar-pilar putih raksasa, taman yang luas dengan air mancur, dan penjagaan ketat di gerbang. Chico dan Christine datang menggunakan taksi online ekonomi. Penampilan mereka sudah berusaha dirapikan, tapi aura kekalahan sulit disembunyikan. Mereka digiring oleh pelayan berseragam hitam menuju ruang makan utama. Di sana, di ujung meja marmer panjang yang bisa memuat 20 orang, duduk Roy Marten. Di sebelahnya ada Luna Maya. Luna terlihat berbeda. Sangat berbeda. Tidak ada lagi das terlusuh atau wajah lelah.
Luna mengenakan gaun sutra berwarna navy yang elegan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dipoles make-up tipis yang menonjolkan kecantikan alaminya. Tapi yang paling berubah adalah tatapannya. Tidak ada lagi kehangatan di sana. Hanya ada kehampaan yang dingin. Sandrina tidak terlihat, mungkin sedang istirahat di kamar atas. Duduk, perintah Roy singkat tanpa menoleh. Chico dan Christine duduk canggung di kursi yang disiapkan. Anehnya, kursi mereka jauh lebih rendah daripada kursi Roy dan Luna, membuat mereka merasa seperti anak kecil yang sedang disidang. Luna, sayang. Sapa Chico, mencoba taktik lamanya. Kamu cantik banget malam ini, aku kangen. Diam, potong Luna. Suaranya tenang, tapi tajam seperti silet. Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu. Chico terdiam, kaget dengan keberanian Luna. Dulu, Luna tidak pernah berani memotong ucapannya. Kalian pasti lapar, kata Roy. Dia menjentikkan jari. Sajikan. Pelayan datang membawa 2 nampan perak tertutup, kloce. Aroma yang aneh menguar. Bukan aroma steak atau lobster. Nampan diletakkan di depan Chico dan Christine. Silakan, kata Roy. Dengan ragu, Chico membuka penutup nampan itu. Matanya terbelalak. Christine menjerit kecil dan menutup hidungnya. Di atas piring porselen berlapis emas itu, tergeletak nasi basi yang sudah berlendir, tulang ayam sisa yang sudah digerogoti, dan sepotong tempe yang sudah jamuran. Bau busuk langsung memenuhi ruangan ber-AC itu. Apa ini, Pak Roy? Ini penghinaan, teriak Christine, mendorong piringnya menjauh. Kami ini tamu. Kami besan Bapak. Roy Marten meletakkan serbetnya dengan tenang. Dia menatap Christine lurus-lurus. Penghinaan? Itu adalah menu makan malam cucu saya dan anak saya 3 malam lalu. Saat kalian makan Wagyu A5 di restoran, suara Roy bergetar menahan amarah. Itu makanan yang mereka pungut dari tong sampah restoran karena mereka kelaparan. Karena kartu kredit mereka kau blokir. Hening. Suasana mencekam. Makan, perintah Roy. Kalian makan itu sampai habis. Baru kita bicara soal damai. Saya nggak sudi. Chico berdiri, hendak pergi. Kliklah. Suara kokangan senjata terdengar. 2 pengawal pribadi Roy di sudut ruangan, mengeluarkan pistol dari balik jas mereka. Tidak diarahkan langsung, tapi pesan ancamannya jelas. Duduk, kata Luna. Chico terduduk kembali, keringat dingin mengucur di dahinya. Dia melihat nasi basi itu. Perutnya mual. Kalian punya pilihan, lanjut Roy. Makan itu, atau langsung saya serahkan ke polisi malam ini juga dengan bukti tambahan yang baru saya dapatkan. Dengan tangan gemetar dan air mata menetes karena harga diri yang hancur, Christine Hakim mulai menyendok nasi basi itu ke mulutnya. Dia muntah sedikit, tapi Roy menatapnya tajam. Dia menelannya lagi. Chico pun melakukan hal yang sama. Pemandangan itu menjijikkan sekaligus memuaskan. Luna melihatnya tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan. Rasa kasihan itu sudah mati di trotoar Sudirman. Setelah sesi makan malam yang menyiksa itu selesai, Chico dan Christine terlihat seperti mayat hidup. Wajah mereka pucat, mual, dan hancur mentalnya. Roy Marten melemparkan sebuah dokumen ke hadapan mereka. Itu rincian hutang kalian, kata Roy. Chico mengambil kertas itu. Pengembalian dana penjualan apartemen, 15 miliar. Ganti rugi material dan imaterial, kesehatan Sandrina, trauma psikis 10 miliar. Hutang penggelapan dana perusahaan lama, yang baru ditemukan audit Roy 5 miliar. Total, 30 miliar rupiah. Kalian punya waktu 24 jam, kata Roy dingin. Kembalikan uang 15 miliar pokok itu besok jam 12 siang. Sisanya bisa dicicil dengan menyita semua aset yang kalian miliki sampai ke celana dalam. 30 miliar? Dari mana kami dapat uang segitu? Teriak Chico putus asa. Apartemen baru sudah disita. Rekening diblokir. Itu urusan kalian, sahut Luna. Mintalah pada selingkuhanmu itu. Si Ralin. Bukannya uangnya ada di dia? Chico tersentak. Luna tahu soal Ralin? Kalau dalam 24 jam uang 15 miliar itu tidak kembali ke rekening saya.
Roy mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya pastikan sel penjara kalian adalah sel tikus yang paling kotor, penuh dengan preman yang sudah saya bayar untuk menyambut kalian setiap malam. Pergi, usir Roy. Chico dan Christine lari terbirit-birit keluar dari rumah mewah itu. Di dalam taksi online, kepanikan Chico memuncak. "Ma, kita harus temui Ralin. Sekarang," kata Chico, tangannya gemetar memegang HP. "Uang itu ada di dia. Kalau kita minta, pasti dia kasih. Minimal buat balikin yang 15 miliar biar kita nggak dipenjara." Iya, ayo ke apartemen Ralin," seru Christine. Mereka menyuruh sopir taksi menuju apartemen Ralin di kawasan Kuningan. Sepanjang jalan, Chico terus mencoba menelepon Ralin, tapi nomornya sudah tidak aktif. Wanya centang 1. Sesampainya di lobi apartemen Ralin, Chico langsung menerobos ke resepsionis. "Saya mau ke unit 20A. Ralin sah?" bentak Chico. Resepsionis itu mengerutkan kening. "Maaf, Pak. Ibu Ralin sah sudah check out tadi sore." "Check out? Maksudnya pindah?" "Iya, pindah permanen. Beliau bilang akan pindah ke Singapura. Barang-barangnya sudah diangkut semua jam 4 sore tadi menuju bandara." Dunia Chico berhenti berputar. Singapura, negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi otomatis untuk kasus perdata tertentu. Ralin kabur, membawa lari uang 15 miliar hasil kejahatan mereka. Nggak mungkin. Chico merosot ke lantai lobi yang dingin. "Ralin, kamu janji kita bakal kaya bareng?" Christine Hakim menjerit histeris, menjambak rambutnya sendiri. "Uangku. Uangku dibawa lari pelakor itu. Dasar anak bodoh. Kamu ditipu mentah-mentah sama perempuan itu." Christine memukuli punggung Chico dengan tas tangannya. Gara-gara kamu kita jadi gelandangan. Kamu yang suruh mama jual apartemen Luna. Kamu anak sial." Chico diam saja dipukuli ibunya. Matanya kosong menatap lantai. Waktu tinggal 18 jam lagi sebelum ultimatum Roy Marten berakhir. Dan dia tidak punya 1 rupiah pun. Bayangan jeruji besi dan sel tikus yang dikatakan Roy Marten kini terasa sangat nyata di depan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Chico Jericho merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ketakutan akan kehancuran total. Waktu terus berjalan mundur. Sisa waktu ultimatum Roy Marten tinggal 12 jam lagi. Matahari pagi yang cerah di kawasan bisnis Kuningan terasa menyengat bagi Christine Hakim. Dia berdiri di depan lobi gedung pencakar langit Roy Marten Tower, markas besar kerajaan bisnis besarnya. Penampilan Christine sudah diatur sedemikian rupa. Dia tidak lagi memakai gaun pesta mewah. Dia mengenakan daster lusuh yang sengaja dia beli di pasar loak pagi tadi, tanpa make up, dan rambutnya dibiarkan acak-acakan. Dia bahkan sengaja tidak tidur semalaman agar kantung matanya terlihat hitam dan bengkak. Ini adalah pertunjukan terakhirnya. Kartu as terakhir. "Mama yakin ini berhasil?" bisik Chico yang bersembunyi di balik pilar parkiran motor, memantau dari jauh. Dia memakai topi dan masker agar tidak dikenali. "Diam kamu. Tonton saja. Luna itu lembek. Dia paling takut sama opini orang. Kalau dia hancur di mata publik, Papa Roy pasti malu dan bakal kasih kita uang tutup mulut." Balas Christine lewat sambungan telepon, suaranya mendesis tajam. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Waktu di mana karyawan mulai berdatangan. Lobi gedung mulai ramai. Christine menarik napas panjang. Lalu, tolong saya." Teriakan Christine melengking, memecah kesibukan pagi itu. Dia berlari tertatih-tatih menuju pintu kaca otomatis, lalu menjatuhkan dirinya di lantai granit lobi. Dia mulai menangis, meraung-raung, memukul-mukul dadanya sendiri. "Anak durhaka, menantu durhaka, ya Tuhan, kenapa nasib saya begini?" Satpam gedung dan resepsionis panik. Orang-orang mulai berkumpul, membentuk lingkaran. Kamera ponsel mulai terangkat. Blitz menyala. Inilah yang ditunggu Christine. Ibu kenapa? Ada yang sakit?" tanya seorang satpam mencoba membantunya berdiri. Christine menepis tangan satpam itu kasar, lalu kembali berakting lemah. Dia menatap kamera-kamera HP yang menyorotnya. "Nama saya Christine.
Saya mertua Luna Maya, serunya lantang, memastikan nama itu terdengar jelas. Saya diusir. Saya dan anak saya diusir oleh Luna Maya. Kami dibuang seperti sampah. Padahal kami sudah merawat dia belasan tahun. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Luna Maya? Anak Pak Roy Marten? Masa sih? Kelihatannya dia kalem. Wah, parah banget kalau benar. Christine semakin menjadi-jadi. Dia mengeluarkan sapu tangan kotor, menghapus air mata buayanya. Luna, keluar kamu, nak. Mama lapar. Mama belum makan 2 hari. Teriak Christine histeris, menunjuk ke arah lift eksekutif. Kamu tega makan enak di atas sana, sementara mertuamu tidur di jalanan? Apa salah Mama, Luna? Mama cuma minta sedikit belas kasihan. Di sudut lobi, beberapa influencer TikTok yang kebetulan lewat langsung melakukan live streaming. Guys, viralin guys. Ibu mertua Luna Maya terlantar di lobi kantor bapaknya. Gila, ternyata orang kaya itu kejam ya. Christine menyeringai tipis di balik tangisannya. Dia tahu, dalam hitungan menit, berita ini akan meledak. Dia membayangkan Luna akan turun dengan wajah pucat, memohon agar dia diam, dan memberinya cek kosong. Namun, pintu lift eksekutif memang terbuka. Tapi bukan Luna yang keluar dengan wajah takut. Yang keluar adalah barisan security berpakaian hitam-hitam, dipimpin oleh kepala keamanan gedung. Mereka tidak membawa cek. Mereka membawa surat pengusiran. Bu Christine, kata kepala keamanan itu tegas, suaranya tidak bersahabat. Harap tinggalkan tempat ini. Anda mengganggu ketertiban umum. Kalian lihat? Jerit Christine pada kerumunan. Saya diusir lagi. Mereka pakai preman buat usir orang tua. Viralkan. Biar seluruh Indonesia tahu kelakuan keluarga Marten. Christine meronta-ronta saat diangkat paksa oleh 2 security. Dia sengaja menjatuhkan diri lagi, membuat sikunya lecet sedikit, lalu berteriak kesakitan seolah-olah dipukul. Aduh, sakit, tolong. Saya dianiaya. Video itu terpotong di sana. Sempurna. Dalam narasi media sosialnya, Chico tersenyum. Akting Mama memang kelas Piala Citra. Gumamnya. Mampus kamu, Luna. Jam 10 pagi. Dunia maya gempar. Tagar Save Ibu Mertua dan boykot Luna Maya menjadi trending topik nomor 1 di X, Twitter. Kolom komentar di akun media sosial perusahaan Roy Marten dipenuhi hujatan netizen yang termakan akting Christine. Gak nyangka ya, cantik-cantik hatinya busuk. Mertua sendiri dibiarin ngesot di lantai. Mentang-mentang kaya, bisa injek orang miskin. Ingat azab wai. Parah banget sekuritinya main kasar. Ibunya sampai jatuh gitu. Di ruang rapat lantai 50 Roy Marten Tower, suasana hening. Luna Maya duduk di ujung meja, menatap layar tablet yang menampilkan komentar-komentar pedas itu. Wajahnya datar. Tidak ada air mata. Air matanya sudah habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Di sebelahnya, Roy Marten duduk dengan tenang sambil menyesap kopi hitam. Kamu siap, Luna? Tanya Roy. Luna mengangguk pelan. Siap, Pak. Aku nggak mau diam lagi. Kalau aku diam, mereka makin injak kepala kita. Bagus. Itu baru anak Roy Marten. Roy tersenyum bangga. Dia menoleh ke arah tim PR, Public Relations, dan tim legal yang sudah siap dengan laptop mereka. Luncurkan. Pukul 10.15 pagi. Akun resmi Roy Marten Corporation dan akun pribadi Luna Maya melakukan siaran langsung serentak. Judulnya sederhana, Kebenaran. Dalam video itu, Luna duduk tegak. Matanya menatap lensa kamera dengan sorot mata yang tajam namun penuh luka. Saya, Luna Maya, ingin menanggapi video yang beredar pagi ini. Buka Luna, suaranya stabil. Saya tidak akan banyak bicara membela diri. Biarkan bukti yang bicara. Layar video kemudian terbagi 2. Sebelah menampilkan wajah Luna, sebelah lagi menampilkan rekaman CCTV. Bukti 1, CCTV lobi apartemen, 4 hari yang lalu. Terlihat jelas di video itu, Luna Maya diseret keluar oleh security apartemen The Capital Residence. Di luar, terlihat Sandrina Michelle, anaknya,
duduk di atas koper sambil menangis di tengah hujan. Narasi waktu tertera jelas. Luna berkata, "Ini adalah momen saat saya dan anak saya diusir dari rumah kami sendiri, karena suami dan mertua saya diam-diam menjual apartemen itu. Kami tidur di jalanan selama 3 hari." Netizen mulai goyah. Loh? Kok plot twist? Bukti 2, rekaman medis Sandrina. Muncul surat keterangan dari RS Pondok Indah. Diagnosis, malnutrisi akut, dehidrasi berat, trauma psikis. Luna melanjutkan, "Ini hasil visum anak saya. Cucu kandung dari ibu yang tadi pagi berteriak kelaparan. Saat anak saya sekarat di pinggir jalan karena tidak makan, ibu mertua saya sedang makan steak di restoran seberang jalan." Bukti 3, video restoran. Tim Roy Marten berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari restoran steak tempat Chico dan Christine merayakan penjualan apartemen. Terlihat jelas wajah ceria Christine Hakim tertawa lebar, mengangkat gelas wine, dan menerima amplop tebal dari Raline Shah. Jam di CCTV restoran sinkron dengan jam saat Luna dan Sandrina terlihat menggelandang di CCTV jalan raya. Bukti 4, rekaman CCTV lobi pagi ini. Ini yang paling mematikan. Video dari sudut lain CCTV lobi kantor Roy Marten, yang memiliki kualitas audio tinggi. Terdengar suara Christine berbisik pada Chico di telepon sebelum mulai berakting. "Diam kamu. Tonton saja. Kalau dia hancur di mata publik, Papa Roy pasti malu dan bakal kasih kita uang tutup mulut." Lalu terlihat jelas Christine sengaja menjatuhkan diri sendiri sebelum security menyentuhnya. Video berakhir. Layar kembali penuh ke wajah Luna. "Saya tidak membenci mertua saya," kata Luna menutup klarifikasinya. "Tapi saya seorang ibu. Dan siapapun yang menyakiti anak saya, bahkan jika itu neneknya sendiri, akan saya lawan. Hukum akan berjalan." Siaran langsung mati. Dunia maya hening sejenak, lalu meledak ke arah sebaliknya. Komentar netizen berubah 180 derajat dalam hitungan detik. "Anjir. Plot twist gila. Itu nenek lampir jahat banget sumpah. Cucunya sakit malah dia party. Gila aktingnya, pantesan lebay banget pas jatuh. Oleh. Kamu kan laki-laki. Cari cara dong. Nyopet kek, maling kek. Mama lapar," bentak Christine. Sifat aslinya yang manja dan otoriter keluar, tidak peduli situasi. Chico menatap ibunya dengan tatapan benci. "Ma, sadar nggak sih kita ini buronan? Kalau aku keluar, orang-orang bakal ngenalin aku. Terus lapor polisi atau lapor Papa Roy. Mama mau kita ditangkap sekarang. Lebih baik di penjara dapat makan daripada mati kelaparan di sini." "Ya udah mama aja yang keluar. Mama kan jago akting," sindir Chico. Christine melempar bantal tipis ke wajah Chico. "Anak kurang ajar. Berani kamu ngelawan orang tua? Mama besarin kamu susah payah. Sekolahin kamu mahal-mahal, biar kamu dapat istri kaya. Dapetnya Luna yang pelit, terus sekarang kamu malah ketipu pelakor. Jangan salahin Raline terus." Chico berdiri, emosinya meledak. Mama yang selalu nuntut gaya hidup mewah. Tas Hermes, arisan sosialita, liburan ke Eropa. Gajiku nggak pernah cukup buat mama. Makanya aku korupsi di perusahaan Papa Roy. Makanya aku main judi saham. Itu semua demi menuhin gengsi mama." "Oh, jadi kamu nyalahin mama?" Christine berdiri, matanya melotot. "Kalau kamu becus jadi suami, kamu bisa setir si Luna. Kamu itu lembek, Chico, sama kayak bapakmu dulu. Jangan bawa-bawa papa." Plah, Christine menampar pipi Chico keras sekali. Suara tamparan itu menggema di ruangan sempit itu. Chico terdiam. Dia memegangi pipinya yang panas. Dia menatap ibunya dengan tatapan asing. Wanita di depannya ini bukan lagi ibunya yang elegan. Ini adalah monster. Monster yang dia ciptakan dan yang menciptakannya. "Aku nyesel dengerin mama," desis Chico pelan, air mata menetes dari matanya. "Seharusnya aku bersyukur punya Luna. Dia baik, dia tulus, dia nggak pernah nuntut apa-apa. Tapi mama racuni otakku setiap hari. Mama bilang Luna nggak level sama kita. Padahal kita yang nggak level sama dia. Kita sampah, Ma. Tutup mulutmu." Christine hendak menampar lagi, tapi Chico menangkis tangannya.
Chiko mendorong ibunya pelan, hingga jatuh terduduk kembali ke kasur. Cukup, Ma. Semuanya sudah telat, kata Chiko lelah. Dia mengambil jaketnya. Mau kemana kamu? Tanya Christine panik. Mau menyerahkan diri, jawab Chiko dingin. Atau setidaknya, menemui Luna untuk terakhir kali. Aku mau minta maaf. Bukan buat mama, tapi buat diriku sendiri. Jangan tinggalin mama di sini sendirian, Chiko. Banyak tikus. Chiko, jerit Christine. Tapi Chiko tidak peduli. Dia membuka pintu kontrakan dan berjalan keluar menembus hujan, meninggalkan ibunya yang meraung-raung ketakutan di dalam kamar sempit yang gelap itu. Pukul 22 malam. Gedung bekas perusahaan Chiko, perusahaan kecil yang dulu dia bangun dengan modal dari Roy Marten, lalu bangkrut karena salah urus, kini lampunya menyala terang. Chiko berdiri di depan gedung itu, basah kuyup. Dia tahu Roy Marten sudah mengambil alih aset ini sebagai bagian dari sitaan. Dia datang ke sini karena dia tahu, menurut info dari grup chat mantan karyawannya, Luna ada di sini malam ini. Security yang menjaga pintu mengenali Chiko. Dulu mereka hormat, sekarang mereka menatapnya dengan tatapan waspada. Saya mau ketemu Luna, kata Chiko, suaranya parau. Bu Luna sedang rapat, tidak bisa diganggu, jawab security kaku. Tolong. Bilang saja Chiko. Saya cuma mau bicara sebentar. Saya nggak akan bikin keributan. Chiko memohon, harga dirinya sudah rata dengan tanah. Security itu bicara lewat handy-talkie. Sesaat kemudian dia mengangguk. Silakan naik ke lantai 2. Tapi kalau bapak macam-macam, kami langsung seret ke kantor polisi. Chiko naik tangga dengan langkah berat. Setiap anak tangga terasa seperti penghakiman. Dia sampai di depan ruang rapat berkaca bening. Di dalam, dia melihat pemandangan yang membuat hatinya nyeri. Luna Maya duduk di kursi utama, kursi direktur utama yang dulu diduduki Chiko. Tapi Luna terlihat sangat berbeda. Dia mengenakan blazer putih bersih yang memancarkan aura wibawa. Rambutnya diikat kuda tinggi, memperlihatkan leher jenjang dan wajah tegasnya. Dia sedang memberi instruksi pada beberapa manajer senior, orang-orang yang dulu adalah bawahan Chiko. Mereka semua mendengarkan Luna dengan seksama, mencatat setiap ucapannya. Tidak ada yang meremehkan Luna. Karisma Roy Marten mengalir deras dalam darahnya. Chiko membuka pintu pelan. Maaf mengganggu, suaranya lirih. Semua mata menoleh ke arahnya. Hening. Para manajer menatap mantan bos mereka yang kini basah kuyup, kurus, dan menyedihkan. Luna tidak kaget. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar manajer lain keluar. Tinggalkan kami sebentar. Ruangan kosong. Hanya ada Luna dan Chiko. Dipisahkan oleh meja rapat panjang dari kayu mahoni. Luna. Chiko melangkah maju, ingin meraih tangan istrinya. Berhenti di situ, perintah Luna datar. Dia tidak berdiri. Dia tetap duduk santai, memutar-mutar pulpen di jarinya. Jangan basahi karpet kantorku. Chiko berhenti. Kantormu? Ya. Papa sudah melimpahkan kepemilikan perusahaan ini padaku. Mulai hari ini, aku CEO di sini. Aku akan memperbaiki semua kekacauan yang kamu buat. Hutang-hutang vendor yang gak kamu bayar, gaji karyawan yang kamu potong buat judi, semuanya akan aku luruskan. Chiko menunduk. Rasa malunya tak tertanggungkan. Luna, wanita yang dulu dia anggap bodoh dan hanya bisa masak, kini mengambil alih kerajaannya dan melakukannya dengan jauh lebih baik. Aku minta maaf, Lun, isak Chiko. Dia jatuh berlutut di lantai. Aku hilaf. Aku bodoh. Tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Demi Sandrina. Aku janji bakal berubah. Kita mulai dari nol lagi ya. Luna menatap suaminya yang berlutut. Dulu, pemandangan Chiko berlutut melamarnya adalah kenangan terindah. Sekarang, itu terlihat menyedihkan. Demi Sandrina? Luna tertawa sinis. Kamu jual rumah Sandrina. Kamu biarkan Sandrina tidur di jalanan. Kamu biarkan dia sakit. Dan sekarang kamu berani bawa-bawa nama dia buat nyelamatin diri kamu sendiri. Luna berdiri, berjalan perlahan mendekati Chiko. Suara hak tinggi sepatunya, tak-tak-tak, terdengar mengintimidasi. Kamu tahu,
Chiko. Dulu aku kira aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku kira aku lemah. Tapi 3 hari di jalanan itu mengajarkan aku satu hal. Luna membungkuk sedikit, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Chiko. Bahwa beban terberat dalam hidupku sebenarnya adalah kamu dan ibumu. Setelah kalian pergi, aku justru merasa ringan. Aku merasa kuat. Lun. Waktu ultimatum tinggal 2 jam, Chiko, bisik Luna dingin. Mana uangnya? 15 miliar. Chiko menggeleng lemah. Ralin bawa kabur semuanya? Aku nggak punya apa-apa. Luna menegakkan tubuhnya kembali. Dia menatap Chiko bukan lagi sebagai suami, tapi sebagai hama yang harus dibersihkan. Kalau begitu, nikmati nerakamu. Luna menekan tombol interkom di meja. Pak Bima, silakan bawa masuk polisi. Pelaku sudah mengakui tidak bisa membayar. Pintu terbuka lebar. Bima dan 4 petugas kepolisian masuk membawa borgol. Chiko terbelalak. Luna, kamu tega? Aku suamimu. Mantan suami, koreksi Luna tajam. Surat cerai sudah aku kirim ke pengadilan tadi pagi. Polisi menarik Chiko berdiri, memborgol tangannya ke belakang. Bunyi klik besi dingin itu menandai akhir dari kebebasan Chiko Jericho. Saat diseret keluar, Chiko menoleh ke belakang, menatap Luna untuk terakhir kalinya. Luna sudah kembali duduk di kursi direktur, membuka berkas laporan, dan tidak menoleh sedikit pun padanya. Pintu tertutup. Chiko menangis meraung-raung di lorong, suaranya bercampur dengan gema penyesalan yang terlambat. Transformasi Luna sempurna. Dia bukan lagi korban. Dia adalah ratu yang mengambil kembali mahkotanya. Bau apek, keringat, dan amonia menyambut hidung Chiko Jericho begitu dia didorong masuk ke dalam sel tahanan sementara Polres Jakarta Selatan. Ini bukan penjara besar, hanya sel penampungan 4x4 meter, tapi isinya sudah melebihi kapasitas. Ada sekitar 10 orang di sana, duduk berhimpitan di lantai semen yang dingin tanpa alas. Masuk, bentak petugas polisi, melepas borgol Chiko. Chiko terhuyung ke depan, hampir menabrak seorang tahanan bertato naga di seluruh lengannya yang sedang tidur meringkuk. Maaf, Bang, cicit Chiko, merapatkan tubuhnya ke dinding sel yang lembab. Dia masih mengenakan jas mahalnya yang kini basah kuyup, kotor, dan kusut. Penampilannya sangat mencolok di antara tahanan lain yang memakai kaos kutang atau bertelanjang dada. Pintu sel ditutup. Bunyi besi beradu dengan besi. Klang. Suara itu menggema, menandai berakhirnya kehidupan Chiko sebagai manusia bebas. Chiko merosot duduk di pojok, memeluk lututnya. Dia menggigil. Bukan hanya karena AC sentral yang dingin atau bajunya yang basah, tapi karena ketakutan yang merayap di tulang sumsumnya. Baru beberapa jam lalu dia masih berharap bisa meminjam uang pada Luna. Sekarang, dia ada di sini. Woi, Nejis, orang baru, panggil seseorang. Chiko mendongak takut-takut. 3 orang tahanan yang tadi duduk di tengah kini menatapnya. Salah satunya, pria berbadan gempal dengan bekas luka di pipi, menyeringai. Rapi bener baju lu. Masuk kasus apa? Tanya pria itu, namanya Bang Jago, kepala kamar di sel itu. Chiko menelan ludah, tenggorokannya kering. Kasus penggelapan, Bang. Masalah perusahaan. Dia berbohong. Dia tahu hukum rimba penjara. Kasus kerah putih, korupsi penggelapan, biasanya aman. Tapi kasus kejahatan terhadap anak atau wanita, itu sasaran empuk penyiksaan. Penggelapan. Bang Jago mendekat, jongkok di depan Chiko. Dia menarik kerah jas Chiko, memeriksa labelnya. Armani. Mahal nih. Berarti duit lu banyak dong? Bagi rokok sini. Saya nggak ngerokok. Bang. Dompet saya juga udah disita petugas di depan. Jawab Chiko gemetar. Bohong lu. Bang Jago menampar pipi Chiko. Plak. Orang kaya pelit amat. Tiba-tiba, seorang tahanan lain yang lebih muda, yang sedang membaca koran bekas pembungkus nasi di pojok, bersuara. Bang Jago, jangan percaya mulut dia, kata pemuda itu sambil menunjuk halaman koran yang lecek. Nih, mukanya ada di koran hari ini. Viral di HP juga tadi siang pas gue diperiksa penyidik. Bang Jago menoleh. Apaan?
Pemuda itu membacakan judul berita di koran itu dengan lantang. Drama keluarga Sultan, suami dan mertua jual apartemen, anak dan istri diusir sampai kelaparan di jalan. Anak masuk RS kena gizi buruk. Hening sejenak di sel itu. Suasana berubah drastis. Udara terasa semakin berat dan mencekam. Bang Jago merebut koran itu, melihat foto Chiko dan Christine Hakim yang terpampang jelas. Dia menatap Chiko lagi. Kali ini, tidak ada nada bercanda. Matanya berkilat marah. Di penjara, sejahat-jahatnya penjahat, mereka punya kode etik. Banyak dari mereka adalah ayah yang merindukan anak-anaknya di rumah. Mereka mencuri atau merampok demi membelikan susu anak. Dan mendengar ada seorang ayah kaya raya yang membiarkan anaknya kelaparan demi judi dan selingkuhan? Itu adalah dosa tak terampuni. Oh, jadi lu bapak model begitu? Geram Bang Jago. Dia berdiri, meremas-remas tangannya. Tahanan lain mulai berdiri satu persatu, mengelilingi Chiko. Tatapan mereka buas. Anak gue di rumah makan nasi garam aja gue nangis. Bangsat, lu punya duit miliaran, anak lu sampai gizi buruk? Teriak tahanan lain sambil menendang kaki Chiko. Bukan. Itu salah paham. Itu fitnah. Chiko berteriak panik, mencoba melindungi kepalanya dengan tangan. Tolong. Pak polisi. Tolong. Tapi teriakan Chiko tenggelam oleh suara hujan di luar dan keributan di sel lain. Hajar dia. Kasih pelajaran gimana rasanya sakit. Perintah Bang Jago dingin. Malam itu, di dalam sel yang sempit dan bau, Chiko Jericho merasakan neraka dunia. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya. Dia menangis, memohon ampun, memanggil nama ibunya, memanggil nama Luna. Tapi tidak ada yang datang. Jas mahalnya robek-robek. Semahal harga dirinya yang kini tidak bernilai sepeser pun. Keesokan harinya. Pukul 9 pagi. Christine Hakim terbangun di kontrakan sempitnya, karena suara gedoran pintu yang keras. Woi, buka. Bayar kontrakan. Itu suara pemilik kontrakan. Christine gemetar. Chiko tidak pulang semalaman. Dia tidak tahu kalau anaknya sudah ditangkap. Dia pikir Chiko kabur meninggalkannya sendirian. Tunggu sebentar, teriak Christine serak. Perutnya sakit sekali karena belum makan. Dengan langkah gontai, dia membuka pintu. Pemilik kontrakan, ibu-ibu gemuk dengan daster batik, menatapnya sinis. Mana duitnya? Katanya pagi ini mau bayar. Udah nunggak 3 hari nih hitungannya. Sabar dong, Bu. Anak saya lagi ambil uang. Nanti siang pasti dibayar. Christine mencoba berbohong dengan gaya angkuhnya yang biasa, tapi sulit terlihat berwibawa saat kau memakai baju kotor dan bau mulut. Halah, alesan mulu. Tuh lihat TV. Ibu kontrakan menunjuk TV tabung di ruang tamunya yang pintunya terbuka. Di layar berita, terpampang wajah Chiko Jericho memakai baju tahanan oranye, tangan diborgol, sedang digiring polisi. Headline, Chiko Jericho resmi ditahan atas tuduhan penipuan dan penelantaran anak. Jantung Christine berhenti berdetak. Matanya melotot, napasnya sesak. Chiko. Desisnya. Anakku ditangkap. Tuh kan, anak lu di penjara, lu pasti nggak bakal bisa bayar. Ibu kontrakan itu mendorong bahu Christine. Pergi lu dari sini. Jangan bawa sial di kontrakan gue. Gue buang barang-barang lu ke got. Diusir lagi. Tapi kali ini, Christine tidak menangis. Rasa takutnya berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Ini semua gara-gara Roy Marten. Gumamnya, tangannya mengepal sampai kukunya menancap ke telapak tangan. Roy Marten yang bikin anakku di penjara. Dia harus tanggung jawab. Dia harus bebasin Chiko. Kewarasan Christine mulai terganggu. Dengan nekat, dia berjalan kaki keluar dari gang. Dia tidak punya uang untuk ojek. Dia berjalan kaki sejauh 5 kilometer menuju kantor Roy Marten di Sudirman, di bawah terik matahari Jakarta yang ganas. 2 jam kemudian, Christine sampai di lobi Roy Marten Tower. Dia sudah seperti orang gila. Rambutnya gimbal, wajahnya merah terbakar matahari, kakinya lecet dan berdarah karena sandalnya putus di jalan. Satpam yang kemarin mengusirnya langsung bersiaga. Tapi sebelum mereka bertindak, asisten Roy Marten turun.
Biarkan dia masuk, kata asisten itu. Pak Roy sudah menunggu. Christine menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Haha, benar kan? Roy takut sama aku. Dia mau minta maaf. Dia dibawa naik ke lantai teratas. Ke ruangan Roy Marten yang dingin dan mewah. Roy duduk di balik meja kerjanya yang besar, membelakangi jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan Jakarta. Di sana juga ada Luna Maya, duduk di sofa sambil membaca majalah, seolah Christine tidak ada. "Ray," teriak Christine tanpa basa-basi. "Bebasin Chico sekarang juga. Atau aku teriak lagi di lobi." Roy menatap besannya dengan tatapan iba, tapi bukan iba karena kasihan, melainkan iba melihat betapa rendahnya manusia bisa jatuh. "Silakan teriak, Christine," kata Roy tenang. "Gedung ini kedap suara. Dan lobi bawah sudah saya sterilkan." Christine terdiam, napasnya memburu. Kamu iblis. Mana hati nuranimu? Chico itu ayah dari cucumu." "Ayah?" Roy tertawa kecil. "Ayah macam apa yang membiarkan anaknya mati pelan-pelan?" Roy membuka laci meja, mengambil sebuah dokumen bersampul merah. Dia melemparkannya ke lantai, tepat di depan kaki Christine yang kotor. "Baca itu." Christine memungutnya dengan tangan gemetar. "Surat penyitaan aset jaminan." "Apa ini?" "Kamu pikir saya diam saja saat kamu memfitnah keluarga saya kemarin?" tanya Roy. "Tim pengacara saya sudah bergerak cepat. Kami menelusuri aset pribadimu yang masih tersisa. Rumah tua di Bandung yang kamu sewakan? Tanah warisan suamimu di Bogor? Semuanya sudah kami sita pagi ini sebagai ganti rugi atas pencemaran nama baik perusahaan." Mata Christine membelalak. Itu adalah harta terakhirnya. Harta, rahasia, yang dia simpan untuk masa tua, yang tidak diketahui Chico. Enggak mungkin." "Sudah sah demi hukum," lanjut Roy dingin. "Kamu sekarang benar-benar nol, Christine. Tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya anak yang bisa diandalkan." "Jahat, kau jahat Roy," jerit Christine. Darah naik ke kepalanya dengan cepat. Tekanan darahnya yang sudah tinggi karena stres, kini melonjak ke titik kritis. Wajah Christine memerah padam, lalu berubah menjadi ungu. Pembuluh darah di pelipisnya berdenyut kencang seolah mau pecah. Kembalikan." Christine mencoba maju menyerang Roy, tapi tiba-tiba kakinya terasa berat. Sangat berat seperti beton. Mulut Christine mencong ke kiri. Lidahnya keluh. Tangan kirinya terkulai lemas, tidak bisa digerakkan. Dunia berputar hebat. Bruk. Christine Hakim ambruk ke lantai karpet tebal ruangan itu. Tubuhnya kejang sesaat, lalu kaku. Matanya melotot menatap langit-langit, tapi dia tidak bisa bicara. Hanya suara gorok yang keluar dari tenggorokannya. Luna Maya menurunkan majalahnya. Dia menatap tubuh mertuanya yang tergeletak tak berdaya. "Pak, dia kenapa?" tanya Luna datar. "Stroke," jawab Roy tenang. Dia menekan tombol intercom. "Panggil ambulans. Bilang ada tamu yang sakit. Jangan nyalakan sirine, saya tidak mau berisik." Roy berdiri, berjalan mendekati tubuh Christine yang masih sadar tapi terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Roy berjongkok, berbisik tepat di telinga Christine. "Simpan suaramu, Christine. Mulai sekarang, kamu hanya akan menjadi penonton bisu atas kesuksesan kami. Nikmati masa tuamu dalam diam." Air mata menetes dari sudut mata Christine. Bukan air mata sedih, tapi air mata keputusasaan total. Dia ingin berteriak, tapi suaranya telah diambil selamanya. 3 bulan kemudian. Lapas Cipinang terasa lebih panas dari biasanya. Di blok narapidana umum, Chico Jericho sedang mengepel lantai lorong sel. Tubuhnya yang dulu tegap dan atletis kini kurus kering. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat. Bekas luka menghiasi wajah dan lengannya. Luka bakar sundutan rokok, luka sayat, luka lebam. Itu adalah oleh-oleh dari teman-teman selnya selama 3 bulan ini. Setiap malam Chico tidak bisa tidur nyenyak. Dia harus tidur bergantian, waspada kalau-kalau ada yang menjahilinya. Dia menjadi babu di sel itu.
mencuci celana dalam narapidana lain, memijat kaki kepala kamar, dan menyerahkan jatah makanannya jika diminta. "Chiko, ada kunjungan," teriak sipir dari ujung lorong. Jantung Chiko berdegup kencang. "Kunjungan? Selama 3 bulan ini, tidak ada satu orang pun yang mengunjunginya. Ibunya entah kemana, dia tidak tahu kabar Christine kena stroke." Ralin hilang di telan bumi. Harapan liar tumbuh di hati Chiko. "Luna? Apa itu Luna? Apa dia sudah memaafkan aku? Apa dia bawa Sandrina?" Chiko buru-buru merapikan rambutnya yang mulai panjang dan kusam. Dia mencuci muka di ember pel, mencoba terlihat sedikit manusiawi. Dia berjalan mengikuti sipir menuju ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Dia duduk di kursi dengan jantung berdebar, menunggu siapa yang akan muncul di balik pintu seberang. Pintu terbuka. Senyum Chiko yang baru akan merekah, layu seketika. Bukan Luna. Bukan Sandrina. Yang datang adalah Bima, pengacara Roy Marten, dan seorang pria asing bersetelan jas rapi. Chiko mengangkat gagang telepon interkom dengan tangan gemetar. "Mana Luna?" tanya Chiko parau. "Bu Luna sibuk," jawab Bima datar. "Beliau sedang persiapan pembukaan cabang baru di Singapura. Beliau tidak punya waktu untuk mengurus narapidana." Hati Chiko mencelos. Singapura? Tempat impiannya dulu. Sekarang Luna yang kesana. "Terus, ngapain kalian kesini? Mau ngetawain aku?" "Kami datang untuk formalitas terakhir." Bima memberi kode pada pria di sebelahnya. Pria itu menempelkan sebuah dokumen ke kaca. "Ini putusan pengadilan agama. Gugatan cerai Bu Luna sudah dikabulkan secara fair stake karena Anda di dalam penjara. Anda resmi bercerai per hari ini. Hak asuh anak jatuh penuh ke tangan Ibu Luna Maya." Chiko menatap dokumen itu. Kata, "cerai," tertulis tebal. "Sandrina." Suara Chiko tercekat. "Gimana kabar Sandrina? Tolong, Pak Bima. Saya kangen anak saya. Izinkan saya bicara sama dia. Sebentar saja. Video call juga nggak apa-apa." Bima menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah surat kecil dari saku jasnya. Tulisan tangan di kertas binder bermotif bunga. "Sandrina menitipkan ini," kata Bima. Dia membacakan isi surat itu lewat telepon, karena tidak boleh memberikan barang. "Untuk Om Chiko, namaku Sandrina Marten. Aku sudah ganti nama belakangku. Kakek Roy bilang aku nggak perlu pakai nama orang yang bikin aku sakit. Jangan cari aku lagi. Aku sudah bahagia sama mama dan kakek. Aku malu punya ayah yang jahat. Selamat tinggal. Om Chiko." Chiko mengulangi kata itu dengan bibir gemetar. "Dia panggil aku Om." "Anak itu trauma, Chiko," kata Bima tegas. Dia menyimpan kembali surat itu. Psikiater menyarankan agar dia memutus kontak dengan sumber traumanya. Dan sumber itu adalah Anda. Enggak mungkin. Sandrina sayang sama aku." Chiko memukul kaca pembatas. "Kalian cuci otak anakku. Roy Marten yang suruh dia nulis itu kan?" "Cukup," potong Bima. Dia berdiri. "Tugas kami selesai. Nikmati sisa hukuman Anda. Masih ada 4 tahun 9 bulan lagi. Semoga Anda betah." Bima dan rekannya berbalik pergi, meninggalkan Chiko sendirian di ruang kunjungan yang dingin itu. "Tunggu. Jangan pergi. Pak Bima. Bilang sama Luna aku minta maaf," teriak Chiko. Tapi mereka tidak menoleh. Chiko menjatuhkan gagang telepon. Dia merosot dari kursi, berlutut di lantai. Tangisnya pecah. Tangisan yang menyayat hati, tapi tidak ada yang peduli. Di penjara ini, tangisan penyesalan adalah lagu pengantar tidur yang paling umum. Dia kehilangan segalanya. Istri, harta, dan sekarang anaknya bahkan tidak mau mengakuinya sebagai ayah. Di pinggiran kota Jakarta Timur, terdapat sebuah panti sosial Tresna Werda milik Dinas Sosial. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan baunya khas campuran antara obat-obatan, bubur bayi, dan popok lansia. Di bangsal C, bangsal untuk lansia yang tidak memiliki keluarga penanggung jawab, seorang wanita tua duduk di kursi roda yang sudah karatan. Wanita itu adalah Christine Hakim. 3 bulan pasca stroke, kondisinya memprihatinkan.
Setengah tubuh bagian kirinya lumpuh total. Wajahnya miring permanen. Dia menderita afasia, kehilangan kemampuan bicara. Dia mengerti apa yang orang katakan, tapi dia tidak bisa membalas. Dia terjebak dalam pikirannya sendiri. Tidak ada perawatan VIP. Tidak ada suster pribadi. Dia dimandikan dengan selang air oleh perawat panti yang kasar, karena kelelahan mengurus ratusan lansia. Dia makan bubur hambar yang disuapkan paksa. Dia memakai popok kain yang jarang diganti sampai kulitnya ruam. Christine menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Dulu, jam segini dia biasanya sedang di salon, cerambat atau manicure. Atau sedang memarahi pelayan restoran karena supnya kurang panas. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengusir lalat yang hinggap di hidungnya. Bu Christine, waktunya nonton TV. Biar nggak bengong terus, kata seorang perawat muda, mendorong kursi rodanya ke ruang tengah panti. Di sana, sebuah TV tabung 21 inci menyala. Semua lansia duduk menghadap TV itu. Acara yang sedang tayang adalah Business Awards 2026, disiarkan langsung dari Ballroom Hotel Bintang 5. Wah, cantik banget itu yang menang, komentar salah satu lansia ompong di sebelah Christine. Mata Christine membelalak saat melihat layar. Di panggung megah itu, berdiri Luna Maya. Luna mengenakan gaun malam berwarna emas yang berkilauan, memegang piala kristal. Di sebelahnya berdiri Roy Marten yang tersenyum bangga, dan Sandrina yang sudah terlihat sehat, gemuk, dan cantik dengan gaun pesta remaja. Presenter dan penghargaan Women Entrepreneur of the Year jatuh kepada Luna Maya, yang berhasil membangkitkan kembali perusahaan dari kebangkrutan menjadi raksasa baru. Tepuk tangan membahana di TV. Luna maju ke mikrofon. Terima kasih, ucap Luna di layar, senyumnya tulus dan damai. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk ayah saya, Roy Marten, yang selalu ada saat saya jatuh. Dan untuk putri saya, Sandrina, alasan saya untuk terus berjuang. Masa lalu yang kelam tidak akan mematahkan kita, tapi justru membuat kita bersinar lebih terang. Dada Christine sesak. Sakit sekali. Itu menantunya. Itu cucunya. Seharusnya dia ada di sana. Seharusnya dia yang memakai gaun emas itu, duduk di meja VIP, menikmati pujian orang-orang. Kalau saja dia tidak serakah. Kalau saja dia tidak menghasut Chico. Ingatan tentang nasi basi yang disajikan Roy Marten terbayang kembali. Ingatan saat dia mengusir Luna. Ingatan saat dia menjual apartemen itu. Semua rasa penyesalan itu menggumpal di tenggorokan. Christine berusaha berteriak, tapi hanya suara erangan yang keluar. Air mata mengalir deras dari matanya. Mata yang dulu selalu memandang rendah orang lain, kini menatap nanar kesuksesan orang yang dia injak. Pembuluh darah di matanya pecah karena tekanan emosi yang terlalu kuat, membuat air matanya bercampur sedikit dengan darah dari kapiler mata. Benar-benar air mata darah. Christine menangis dalam diam, sendirian di tengah panti jompo yang bau, sementara keluarganya yang dulu dia sia-siakan sedang berpesta di puncak dunia. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda ini, menunggu kematian yang tak kunjung datang, ditemani oleh hantu-hantu keserakahannya sendiri. 1 tahun kemudian, matahari terbenam di ufuk barat Jakarta, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Angin sore berhembus sejuk di lantai 40 penthouse SCBD. Apartemen ini sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Luna telah merenovasi total seluruh isinya. Dinding-dinding yang dulu menjadi saksi bisu manipulasi Chico dan kekejaman Christine, sudah dirobohkan. Diganti dengan konsep open space yang lapang, terang, dan penuh kaca. Tidak ada lagi perabotan suram pilihan Christine. Semuanya baru, modern, minimalis, dan hangat. Luna Maya berdiri di balkon, memegang gelas berisi teh hangat. Dia menatap hiruk-pikuk Jakarta di bawah sana. Dari ketinggian ini, mobil-mobil terlihat seperti mainan, dan manusia terlihat seperti semut. Masalah-masalah yang dulu terasa sebesar gunung, kini terasa kecil sekali dari sini. Panggil suara ceria. Sandrina berlari kecil ke balkon, membawa piring berisi kue coklat hasil panggangan sendiri. Cobain deh, resep baru aku. Kakek Roy bilang enak banget. Luna tersenyum, mengambil sepotong kue itu.
Enak, kamu makin jago bikin kue ya. Mau buka toko kue nanti? Mau dong. Nanti mama yang modalin ya, canda Sandrina. Roy Marten muncul dari belakang, berjalan santai dengan tongkat kayunya. Hanya untuk gaya, fisiknya masih sangat kuat. Dia tertawa renyah. Tenang, kalau mama pelit, kakek yang modalin. Kita bikin toko kue paling besar se-Jakarta. Mereka bertiga tertawa. Tawa yang lepas, tanpa beban. Tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Tidak ada lagi bisik-bisik tetangga atau tagihan yang menungguk. Luna menatap ayahnya. Pak, makasih ya. Buat apa? Tanya Roy. Buat semuanya. Buat pintu mobil yang papa banting hari itu. Kalau papa nggak marah waktu itu, mungkin Luna nggak akan sadar. Mungkin Luna masih jadi wanita bodoh yang nurut sama suami jahat. Roy merangkul bahu putrinya. Papa membanting pintu itu bukan cuma karena marah, Luna, tapi untuk membangunkan kamu. Kadang, kita butuh guncangan keras untuk sadar bahwa kita berharga. Roy menunjuk ke arah kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Lihat ke bawah sana. Chico dan ibunya, mereka sekarang ada di tempat yang mereka pilih sendiri. Mereka memilih jalan keserakahan, dan itu ujungnya. Kamu memilih jalan kesabaran, dan ini hadiahnya. Luna mengangguk. Dia tidak lagi merasakan dendam. Hatinya sudah bersih. Kebencian hanya akan menjadi racun jika terus disimpan. Chico di penjara, Christine di panti jompo, itu bukan lagi urusannya. Itu urusan Tuhan dan semesta. Udah kok jadi melou? Potong Sandrina. Ayo masuk. Kita nonton film. Popcorn udah siap. Ayo, ajak Roy semangat. Sebelum masuk, Luna menoleh sekali lagi ke arah langit Jakarta. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan. Dia teringat momen saat dia diusir dari lobi bawah sana, menangis di tengah hujan. Kini, dia kembali ke tempat yang sama, tapi sebagai orang yang berbeda. Dia bukan lagi korban. Dia adalah pemenang. Luna tersenyum, lalu menutup pintu kaca balkon. Menutup masa lalu, dan melangkah masuk ke dalam ruang keluarga yang penuh canda tawa dan cahaya. 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 Dan cahaya.